Mari kita mulai aja deh. Oke. Silakan Ibu Rosdiana mau memulai atau Ibu sharing pakai ukulele-nya. Iya, kita mulai ya. Iya, oke. Silahkan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Saat ini Kau mau memberikan hati kami, waktu kami yang terbaik untuk datang memuji memuliakan Engkau. Amin. Pimpin acara kami Tuhan, rapi kami semua. Bahkan Amin. hamba kami Ibu Maria Engkau rapi Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati pikiran kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk kelayakan kami di dalam ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami awali ibadah kami malam hari ini. Haleluya, amin. Pujian dan syukurku, ku bawa padamu, dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, ku bawa padamu, dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segala hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segala hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segala hidupku persembahkan. Segala hidupku persembahkan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Sister Rostiana. Haleluya, praise Jesus. Terima Amin. kasih Ibu Rosdiana. Terima kasih untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini ya. Brother Eno, Sister Marion, Ibu Berlian, Ibu Rosdiana, Ibu Rinus Jumat, Ibu Sherry, Pak Murid, Ya. ya, nanti lagi yang akan datang siapa ya. Sekarang mari kita mulai
dengan pembacaan saling berganti-gantian ya dari Yohanes Anak Roti Hidup sebelum kita memulai perjamuan kudus kita pada malam hari ini. Oke. Maka kata mereka kepada Yesus, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek Ayat moyang kami. Oke, silakan. ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Amin. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya boleh hidup yang kekal, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ayat 4. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah
roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayatnya yang ke-52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayatnya yang ke-55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat yang ke-58, Ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. ayat terakhir, semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Haleluya, praise God. Jadi ini letaknya kita itu ya, berperjamuan kudus. Ya, kita akan ingat kasih karunia Allah, dan sekali lagi saya katakan ingatan itu bagian dari jiwa. Ya, yang roh kita itu sudah diperbaiki, diganti dulu dari roh yang hilang kemuliaan Allah, bukan roh kudus lagi, roh jahat. Itu sebabnya dia katakan kita harus dilahirkan kembali. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu urusan Tuhan. Karena itu waktu itu kita sudah baca. Nanti kalian ulangi lagi tape video yang sudah, yang kita baca dari buku Ezekiel 36, 26 dan 27. Itu urusan Tuhan melahirkan kita kembali. Karena kasih karunia-Nya. Ya, jadi bukan karena perbuatan kita. Kita sudah hilang kemuliaan. Rusak. Adam sudah berikan kuasa kepada setan, kepada Lucifer. Sehingga kita menjadi anak-anak setan. Tetapi Allah, Bapa, Tuhan, Pencipta, Maha Kuasa, tidak pernah merelakan kemuliaan-Nya menjadi hak setan. Tidak pernah. Itu sebabnya dia harus melakukan itu dulu. Supaya kita memiliki lagi Roh Kudus Allah.
dan menjadi anak-anak Allah kembali. Nah, itu sebabnya tadi di ayatnya yang ke-54, coba. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi pada waktu Yesus menyerahkan hidup dan tubuhnya itu di kayu salib, ya, itulah yang kita ingat tuh setiap kita melakukan perjamuan kudus. Dia pun akan ingat ini, ayatnya ke-54 ini, bahwa kita yang mengikrarkan ini sekarang nih, ya nanti perjamuan kudus ini, dia ingat itu, bahwa hanya orang-orang yang percaya dan melakukan sebanyak mungkin kita melakukan ini, kata 1 Korintus 11 ya, ingatlah akan aku, karena Allah juga mengingat. Ya, di Ibrani 7 ayat 25, dia yang membela kita di hadapan Bapa. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, mari kita melakukan perjamuan kudus mulai dari rumah tangga. Mulai. Karena dia minta, aku sudah berikan Roh Kudus kepadamu. Roh Kudus tugasnya apa? Ada 3 tugas Roh Kudus itu ya. Dia penolong yang sejati. Dia pengajar yang mengajarkan kita semua apa yang Yesus sudah ajarkan. Ketiga, dia penghibur. Ya, jadi dia tidak akan mengingatkan kita lagi akan dosa-dosa kita. Justru ini yang harus diingat. Ya, ayatnya yang ke-54 ini. Pegang itu baik-baik. Sebagaimana kita nanti lakukan ini, inilah yang kita ikrarkan tuh. Hanya itu satu-satunya Yesus bilang. Dia tidak akan melakukannya lagi. Sampai nanti kita masuk ke dalam Yerusalemnya yang baru. Tetapi sekarang kita sudah diberikan kuasa bersama-sama dengan Roh Kudus. Mengingat jiwa kita. Roh, dia sudah beroperasi. Dia sudah ambil roh yang berdosa, diganti dengan rohnya dia sendiri. Roh Kudus. Itu sebabnya saya selalu katakan waktu saya mengunyah-ngunyah, artinya memeditasi firman Tuhan itu, dia itulah tabib yang agung. Dia itulah dokter yang maha kuasa, yang bisa mengangkat, mengoperasi segala yang rusak dari dalam tubuh kita, terutama hati kita, spirit kita, yang sudah kesetanan, yang sudah sinful, penuh dengan dosa, hilang kemuliaan Allah, mati dengan kata lain, dipisahkan dari kekudusan Allah karena perbuatan kita. Maka kita masuk ke dalam kerajaan gelap. Itu sebabnya baptisan yang benar itu, ya, yang ada di Kolose 1 ayat 13. Ya, tolong dibawakan supaya jangan kalian pikir saya mengada-ada ya. Kolose 1 ayat 13. Hanya dia yang bisa lakukan itu. Bukan kita. Makanya saya kaget. Waktu sister di sana katakan, ya kami sudah dibaptis selama lagi. Memangnya itu main-mainan apa?
Ya. Nah, ini Ia. Siapa Ia? Kristus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita. Jadi kalian harus bisa juga menghidupkan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu, apa katanya? Roh dan hidup, kebenaran Allah. Jadi kalau Ia, Kristus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi tadinya kita sudah di dalam roh kegelapan, roh jahat. Dia pindahkan kita, dia angkat kita. Begitu kan? Tanda baptisan kan? Tapi ini yang benar nih. Ini wujudnya nih. Bukan tanda lagi ini sekarang. Ya, supaya kita mengerti kenapa kita melakukan perjamuan kudus. Kita sudah dibaptis di dalam darah Kristus Yesus. Nih, dari kegelapan, dari hilang kemuliaan Allah, dia angkat kita, dia pindahkan kita ke dalam apa? Katanya tuh, kerajaan anaknya. Ya. Jadi kalau kita hanya bisa dengan baptisan selam manusiawi, ya, kita masukkan ke dalam sebagai tanda, katanya kan, tanda pertobatan, kan? Kita masukkan diri kita ke dalam air. Tanda bahwa kita sudah mati, kan? Karena dosa kita. Lalu, itu kan usaha kita, toh. Sekarang kita keluar, nih. Sekalipun memakai nama Yesus Kristus. Ya, tapi kan itu perbuatan kita, kan? Lalu kita keluar, bangkit dengan kata lain, kan? Lalu kita harapkan ya, seperti yang Yesus lakukan itu, wah, Roh Kudus datang. Memangnya itu yang Yesus minta, supaya karena kita berbuat begitu, Roh Kudus akan datang kepada kita. Tidak. Roh Kudus tidak datang karena perbuatan kita. Tidak pernah. Roh Kudus datang karena perbuatan kita. Kita sudah berdosa. Hilang kemuliaan Allah. Ya. Lalu kita harapkan lagi ya, ada suara Bapa datang. Bahwa engkaulah anak kekasih. Karena engkau sudah melakukan baptis selam. Kasih firman-Nya. Ya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan sendiri, ya, kenapa Yesus mesti datang? Ada nggak terpikir? Dengan menggali firman Tuhan, tapi ya, supaya kita tahu. Nah, kalau itu bisa dilakukan berulang-ulang kali seperti yang di sana lakukan, berarti kita bisa dong memikirkan Tuhan itu melalui otak kita sendiri. Enak aja baptisan itu juga bukan punya kita. Dan perhatikan perkataan Yohanes Pembaptis, ya. Aku membaptis dengan air jasmani di sini yang dikatakan, ya. Tetapi Dia yang akan datang lebih besar dari aku. Lihat nih, value-nya Tuhan, ya, nilai Tuhan selalu lebih besar dari segala sesuatu, lebih dahsyat dari segala sesuatu, lebih mulia dari segala sesuatu, lebih baik dari yang pertama. Kita baca di Ibrani 8. Jadi Kristus itu tuh lebih selalu nilainya. Apalah usaha saya
mau melakukan baptisan berulang-ulang kali. Karena bisa saya lakukan, kan? Nah, sekarang saya mau bertanya dulu deh sama kita semua. Memangnya syarat keselamatan yang Yesus lakukan itu hanya baptisan aja yang dia lakukan? Yang dicambuk-cambuk itu? Yang nadinya, peluhnya keluar sebagai darah waktu dia berdoa kepada Bapaknya? Itu kan semua perjalanan tuh. Ya. Dari mulai dia melakukan ministrinya, karya keselamatannya itu sampai nanti dia naik ke salib. Yang itu bisa nggak kita lakukan? Kan itu juga jasmania tuh. Kenapa hanya baptisan selam aja yang bisa kita lakukan? Lalu ditambah lagi tuh perpuluhan kita bisa lakukan. Ya, sakbat kita bisa lakukan. Sunat jasmania manusia bisa lakukan. Lalu hukum Taurat yang 10 itu satu aja dilanggar, ada lembu emas keluar, semuanya dilanggar. Ya. Lalu apa lagi? 613 rules and regulations. Dari 10 hukum Taurat dijabarkan menjadi 613. Lakukanlah semuanya itu kalau bisa. Lalu naik ke salib. Lakukan kalau bisa semuanya dong. Jangan hanya satu-satu aja. Inilah contohnya. Yesus sudah katakan, nggak ada seorang pun manusia. Sebaik apapun Abraham, Bapak Iman. Sekebersamaan dengan Allah 40 hari, 40 malam, Musa, puasa. King David, yang dinyatakan, he is the man of my own heart. Dia orang yang aku kasihi. Tak satu orang pun. Siapa lagi? Job, the righteous man. Orang benar pada waktu itu di mata Allah. Terus bawakan. Siapa lagi? Tak seorang pun. Karena semua orang sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Itulah yang harus kita dalami, kasih agape Allah Bapa yang tidak dapat kita pikirkan dan tidak dapat kita katakan. Hanya apa katanya? Percaya saja. Di Yohanes 6 ini tak satu pun dikatakan baptisan selam. Ya. Jadi kalian itu ya harus mempelajari, berintimasi, berkasih mesra dengan Roh Kudus untuk bisa menjelajahi firman-Nya. Ini bukan firman siapa-siapa ini. Ini firman yang datang dari atas. Dari surganya. Yang sempurna, kudus, benar, dan kekal. Ya, jadi semua itu yang ada di perjanjian lama itu kalian harus lihat dulu. Semua asalnya itu dari perjanjian lama, dari
Waktu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, mana ada baptisan? Nggak perlu kan? Nggak perlu dong. Untuk apa? Sudah sempurna, diciptakan Tuhan. Serupa dengan gambar kemuliaannya. Itulah sebabnya saya katakan, perjanjian lama itu pada masa Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, dia hanya bisa melihat kejasmaniahannya. Karena kerohaniannya sudah mati. Kematian di situ artinya dipisahkan dari Allah. Masuk ke dalam dunia Lucifer, dosa, yang upahnya kutuk, maut. Habis perkara. Jadi apapun yang kita lakukan pada waktu perjanjian lama itu, nggak ada artinya di mata Tuhan. Itu hanya pengantar. Sampai dia sendiri menjelmakan dirinya. Sebagai manusia Allah, anak manusia yang sempurna. Itu. Sesudah Yesus akhiri semua perjanjian lama itu, dan dimulai perjanjian baru itu di dalam dirinya, dia katakan sudah selesai yang lama. Sekarang pandanglah kepadaku, sumber iman dan penyempurna imanmu. Roma 12, Ibrani 12 ayat 2. Baru di situ manusia rohani kita kayak begini nih sekarang. Ayat yang ke-54. Di sini dulu ayat yang ke-13 ini. Dianya yang melepaskan kita. Kalau kita sudah dilepaskan, berarti kita nggak sama lagi dong. Ya nggak? Dilepaskan itu artinya sudah di-separate, dipisahkan oleh darahnya. Baru nanti dia bisa memasukkan kita ke dalam apa? Itu kerajaan anaknya. Jadi di sini dia itu Allah. Ya. Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tadinya kita sudah mati, memang betul. Itulah tanda pertobatan yang Yohanes Pembaptis katakan. Ya, tanda pertobatan. Nah, sekarang bukan tanda lagi. Sudah aktivitas Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Ini yang saya mau jelaskan sama kita semua. Bisa nggak kalian lihat tuh sekarang? Saya nggak perlu lagi menyeburkan diri saya ke dalam air. Karena memang saya sudah mati. Di mata Bapa. Rohani saya. Dia datang supaya menyatakan kasihnya yang agapenya yang begitu besar dan kekal. Kasihnya itulah yang menyelamatkan kita. Jadi kasih Bapa ini wujud ini. Kristus itu sendiri. Kasih. Yang berkarya untuk kita. Gak ada ilah Allah lain yang bisa melakukan ini. Ya, jadi waktu Allah Bapa itu mengangkat kita, melepaskan kita, menyunat kita dari manusia berdosa kita, manusia setan kita, manusia pemberontak kita, manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, yang memang sudah mati, ya. Dialah yang mengangkat kita itu. Nah, inilah yang Yesus lakukan nih, kebangkitan. Dimasukkan ke dalam kerajaan anaknya. Yang kekasih. Bisa nggak kalian bayangkan loh itu dulu?
sebagai perwujudan dari baptisan di dalam Kristus. Ini juga yang dikatakan di Galatia 3 ayat 27. Tolong. Jadi saya nggak perlu menyeburkan lagi diri saya ke air, karena memang saya sudah mati. Rohani saya. Ya. Ini topiknya apa nih? Galatia 3. Nah, itu. Hukum Taurat atau janji. Ya, karena Galatia 3 ayat 13-nya waktu itu kita sudah baca, tolong ayat 13-nya. Galatia 3. Ya, mulai dari ayat yang ke-12 tuh. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah apa? Dosa. Upah dosa, kutuk. Kematian. Ya. Nah, Ibrani 11 ayat 6, tidak ada yang menyenangkan hati Bapa kecuali iman. Itu sebabnya saya katakan iman itu Kristus sendiri yang harus kita percaya dan hidup di dalamnya. Ya, lalu Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, itu tadi Kolose 1 ayat 13. Bayangkan tuh, Allah sendiri yang melepaskan kita dari hukum Taurat, kutuk kegelapan, ya, dan mengangkat kita dan memasukkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Sekarang saya nggak perlu lagi melakukan baptisan selam. Nggak perlu. Karena itu Allah sendiri sudah menjelaskan. Saya sudah mati. Di dalam kuasa kegelapan. Sudah di dalam penjara. Saya sudah menjadi sandranya setan. Yang tinggal tunggu pada waktunya Yesus datang, membuang kita semua ke api nerakanya bersama-sama dengan setan. Malaikat-malaikat Tuhan yang sudah berdosa lebih dahulu dan sudah diperuntukkan untuk api murka Allah yang kekal. Nah, sekarang lihat nih. Karena kasihnya yang begitu besar, ya, dia lakukan sendiri. Kolose 1 ayat 13 itu. Perhatikan itu baik-baik. Ya, itu dia tadi. Nanti kita kembali ke sana, Yohanes 6 ayat 54 itu. Ya. Nah, di sini sekarang kita lihat nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu kan semua beban itu. Yang di perjanjian lama itu. Nggak ada lagi orang yang bisa melakukan itu semua. Nggak ada. Tapi karena Galatia 4 ayat 4 katakan, waktunya sudah datang yang ditentukan Allah. Jadi Allah itu harus memperlihatkan kepada kita betapa berdosanya kita. Betapa kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Keagamaan pun yang kita lakukan di perjanjian lama itu enggak menyelamatkan. Lihat saja hambanya Musa. Gagal, tidak bisa membawa kepada tanah perjanjian. Gagal. Jadi spirit keagamaan itu pun yang Rasul Paulus sendiri katakan bahwa dia dulu itu orang lebih dari orang-orang Yahudi yang lain. Sampai-sampai karena keagamanya itu dia harus membunuh Yesus Kristus dengan pengikut-pengikutnya. Lihatlah kejamnya agama itu. Ya. Hukum Taurat itu kutuk itu. Ini kita sudah lihat. Ya, hubungkan dulu Kolose 1 ayat 13 tadi dengan Galatia 3 ini.
mulai dari ayat yang ke-12. Ya. Dan ke-13, Yesus telah menebus kita. Itu yang artinya Allah sendiri melepaskan kita, menebus kita, melepaskan, men-separate kita lagi, memisahkan kita dari setan. Ya, dari hukum Taurat. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu. Yesus sudah dijadikan kutuk. Yesus sudah dijadikan dosa. Supaya dia kasih karunia Allah Bapa yang nyata itu tuh dapat masuk ke dalam kita. Dengan mengangkat dosa dan upah dosa yang sebetulnya harus kita tanggung itu. Tapi dia sudah angkat itu, timpakan kepada anaknya yang kekasih itu oleh Allah Bapa supaya kita bisa selamat. Ya. Lalu ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini. Maksudnya membuat karya keselamatan Allah ini dengan menjadi kutuk dan dosa untuk kita. Supaya di dalam Kristus berkat Abraham yang dijanjikan itu tuh di Kejadian 12 1, 2, dan 3 itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Maksudnya sampai kepada bukan hanya bangsa Yahudi sekarang. Jadi perhatikan kalau ada orang katakan, ya tapi kan itu hanya untuk orang Yahudi. Tidak hanya. Mulainya dari situ. Tetapi akibat dosa Adam itu terus sampai di Roma 5. Ya, menjalar sampai kepada semua umat manusia. Makanya saya katakan, sister itu tidak tahu sejarah Alkitab. Sejarah kasih karunia Allah. Dia hanya mau pakai yang perjanjian lamanya. Dia pikir kita bisa dikibulin. Gak bisa. Udah cukup satu kali. Ya, cukup. Saya udah cukup mendengar. Waktu saya masih di sana pun sudah dikata-katai. Ya, jadi yang memfitnah saya itu tuh dia. Bukan saya yang memfitnah dia. Jadi begitulah liciknya setan, ya, mengelabui kita. Ya, kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman, dengerin, sehingga oleh iman dan baptisan selam kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Ada enggak dikatakan begitu? Ya, jadi kita harus sensitif sama suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus, bukan suara-suara yang lain. Ya. Nah, lalu ayatnya yang ke-27. Itu, tunggu dulu, kita lihat ya. Puji Tuhan nih. Ayat yang ke-24 saja katakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi kalau penuntun itu ada kadaluarsanya. Yesus datang, selesai hukum Taurat. Selesai. Nggak boleh lagi. Dia berkuasa. Nanti Yesus bawa ke salib. Nah, ini yang saya mau katakan. Sekarang iman itu telah datang. Kristus itu telah datang. Karena itu kita
kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Siapa itu penuntun? Itu hukum Taurat. Ya. Sekarang kita lanjutkan aja lah sampai dapat ke yang 27-nya. Ya. Sekarang iman itu telah datang. Kristus itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ya. Jadi kita itu dibenarkan itu karena iman di dalam Kristus Yesus oleh darahnya. Ya. Ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Jadi bukan karena baptisan selam lagi, nggak perlu. Saya berani mengatakan nggak perlu saudara-saudara baptisan selam itu. Apapun para teolog katakan, Alkitab mengatakan ada yang bilang 3 baptisan, ada yang bilang 5 baptisan. Peduli amat. Ini Alkitab yang harus kita percaya dan pegang. Makanya saya sudah bilang, orang-orang yang elit itu, orang yang mengaku dirinya terpelajar itu, itulah yang waktu saya masih kecil tuh, jadi berantakan saya memikirkannya. Betul. Tapi perkataan Yesus yang mengatakan sudah selesai, enggak dikutip-kutip. Itu. Ya, akhirnya udah semua mengikuti. Saya udah katakan bagaimana cara membaca Alkitab yang benar dan seturut dengan firman Tuhan. 4 Injil, 1 Kisah Rasul. Ini semua nih perjanjian lama. Ditaruh di dalam perjanjian baru karena Kristusnya. Penggenap dari perjanjian lama itu berada di perjanjian baru. Itu. Tapi sesungguhnya 5 buku ini, inilah yang menggenapi semua Trinity itu ada di sini. Ya, mengerti dulu kita. Kalau enggak begitu, wah dicampur-campur terus. Perjanjian lama terus dipetak-petik. Mulai dari tabernakel, dipetak-petik. Seolah-olah itu masih hidup sampai sekarang. No. Itu baca. Ibrani 8. Yang lama, yang pertama sudah tua, usang. Menemui, apa katanya? Kemusnahannya. Haleluya, praise Jesus. Makanya saya bilang, pelajari Alkitab kita itu dengan baik, dengan cara yang Roh Kudus ajar kepada kita. Ya, supaya kita mengerti. Hanya 2 kemutlakan di dalam Alkitab ini. Dari mulai perjanjian lama. Iman, darah, anak domba Allah. Iman juga Kristus. Di sini. Di Galatia 3. Ya, nanti kalian perhatikan sendiri. Jadi bukan karena saya. Saya mau men-share kepada kita semua bagaimana cara belajar Alkitab yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang empunya dan penulis dan penutup perjanjian lamanya dan perjanjian barunya. Ya. Ayat yang ke-26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita sudah di dalam Kristus, apalagi? Kenapa mesti kita dibaptis selam? Kalaupun, ya, seperti sister itu mau bertobat, nggak perlu baptisan lagi selam itu nggak perlu. Yesus sudah menyudahinya di Bukit Golgata. Ya, hanya 2 itu contoh di dalam Alkitab ini yang Yesus tidak melakukan baptis selam. Sehingga orang itu boleh menginjil dan boleh menerima kerajaannya. Lihat wanita Samaria yang bertemu di Jacob's Well. Lihat,
Itu ada air, banyak airnya. Kalau mau, baptis dong. Kalau Bapak minta itu. Lalu yang kedua itu, kriminal yang disalib. Yang bertobat. Meminta ampun kepada Yesus. Saya dulu kan udah saya bilang, oh karena kalau itu, ya nggak bisa dong, dilepaskan dulu dia. Lalu Yesus melihat saja gitu. Lalu pendeta-pendeta baptis Islam lah dia. Lalu salibkan lagi. Bukan. Saya bilang, makanya janganlah pakai otak kita. Betul, pakai iman aja di dalam Kristus Yesus. Ya. Lalu ayat yang ke-27, dengerin baik-baik, dengerin. Dan percaya saja, percaya. Saya nggak akan menyuruh orang dibaptis Islam. Tidak. Karena Yesus sudah bilang, selesai. Perpuluhan sudah selesai. Sunat, jasmania sudah selesai. Hukum Taurat yang 10 itu sudah selesai. Sabat sudah selesai. Apalagi kalian mau tambahkan? Lihat tuh, di perjanjian lama. Apa? Ada apa di situ? Tabernakel-tabernakelan, keagamaan, rituals, seremonis, selesai. Disalib. Darah Yesus menjadikan kita manusia baru. Manusia baru tidak bisa dihukum. Roma 8. Perhatikan baik-baik. Ya. Karena yang dihukum bukan kita, Yesus lagi. Ya, karena kita sudah di dalam Dia. Siapa yang sudah di dalam Kristus, makanya jangan keluar lagi dari Kristus. Itu yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Kalau sudah di dalam Roh Kudusnya, biar Roh Kudus saja sekarang yang memimpin. Ya. Karena semua yang dipimpin oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Allah. Dan Dia sendiri yang akan mengerjakan manusia baru kita dengan buah roh. Makanya dikatakan buah roh, bukan buah perbuatan manusia baru saya, tidak ada itu. Sekalipun saya sudah manusia baru, kan manusia baru saya di dalam Kristus. Berarti Yesuslah yang mengerjakan itu dan saya menjadi alatnya untuk menampilkan Yesus yang ada di dalam hati saya, hidup saya yang baru itu maksudnya. Sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Kan dia menjadi kemuliaan Allah Bapa. Berintimasi terus siang dan malam dengan Bapa. Ya, itu. Nah, lihat ini, dengerin baik-baik. Nanti kalian pulang ke rumah, pelajari lagi. Karena kamu semua yang dibaptis. Apa? Dengar. Karena kamu semua yang dibaptis. Kapan? Nih, waktu manusia baru kamu. Dalam Kristus. Dibaptis di dalam Kristus. Telah mengenakan Kristus. Jadi kalau kita sudah dibaharui oleh Kristus, di dalam Kristus, mengenakan Kristus, masa saya mau, sebentar ya, Roh Kudus, saya mau keluar dulu ya, karena kan ini syarat nih. Syarat apa? Syarat perjanjian lama itu. Saya harus dibaptis Islam dulu. Oke, saya keluar dulu ya, Kristus. Tapi nanti saya masuk lagi. Aduh. Jangan undang saya lah untuk berkata kasar. Ya. Tapi kata kasarnya tuh benar. Bukan kata kasar vulgar. Ya. Enggak. Betul, kekejian.
bagi nama dan darah Kristus kalau saya lakukan itu. Ya. Saya sudah kasih lihat kan sama kalian di mana sekarang 2 tablet batu perjanjian lama itu. Di mana? Tongkat Aaron. Lalu pot mana? Itu semua tuh mengingatkan murka Allah itu. Makanya Allah tidak mau mengingat-ingat itu lagi, masukkan ke dalam peti mati. Tabut perjanjian. Dan untuk masuk ke dalam tabut perjanjian itu harus ke tempat yang maha kudus. Bukan kudus, maha kudus. Bisa nggak kalian masuk ke dalam sana tuh? Tanpa Kristus. Saya udah jijik lah. Waktu dikatakan oleh sister itu saya dibaptis lagi. Aduh. Betul. Betul. Ampun deh saya. Nggak mengerti juga. Karena hatinya belum terbuka. Mau dikasih tahu? Nggak mau. Dulu juga begitu. Jadi jangan katakan lagi ya. Bahwa kita tuh harus mengasihi orang seperti dia murtad soalnya. Urusan Roh Kudus sekarang. Ya. Masih banyak jiwa-jiwa lagi yang belum mendengar dan mengenal Kristus. Itulah yang perlu kita kasih itu. Bukan orang yang sudah tahu lalu murtad, lalu kembali dengan melakukan baptisan lagi. Saya bilang dalam hati saya, ampun. Betul, ampun saya. Ayatnya yang ke-28. Dalam hal ini, dalam hal yang 27 itu, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, dalam hal itu tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Bersukacitalah, saudara-saudara sekalian, saya katakan. Enggak sembarang orang bisa masuk ke dalam Kristus. Ya. Kalau bukan karena Kolose 1 tadi, ayat 13, Allah sendiri yang mengangkat kita, melepaskan kita, menebus kita dari kematian akan dosa-dosa kita di dalam kerajaan gelap, kerajaan maut, kerajaan kutuk itu, nggak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaannya. Di Yohanes 6 itu juga dikatakan, ayat ke-44-nya, kalau bukan karena dijangkau oleh Bapa, nggak ada seorang pun yang dapat mengikuti Yesus. Jadi itulah Bapak kita itu kasih, agape, kekal, tidak berkesudahan. Ya. Karena kita sekarang semua sudah dijadikan satu. Nah kalau sister itu ngerti ini, Galatia 3 ini, dia nggak akan berpatokan kepada perjanjian lama. Nggak akan. Ayatnya yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Milik Kristus nggak kita sekarang? Kalau nggak bisa melakukan perjamuan kudus. Tidak bisa. Kalau itu betul. Tapi bukan karena baptisan selam. Ya. Kalau kita tidak milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan, maka kamu juga adalah, sebentar, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, berhak melakukan perjamuan kudus. Nah, sekarang kalau kita rubah ayat 29 ini, Galatia 3 ayat 29. Kalau kamu tidak milik Kristus, maka kamu juga tidak keturunan Abraham dan kamu tidak berhak. Ini.
perjamuan kudus. Ya, kalau itu betul, bukan karena baptisan Islam, saudara-saudara sekalian, ya, tapi karena iman di dalam Kristus Yesus dan di dalam darahnya di kayu salib. Itu yang membenarkan kita untuk menjadi keturunan Abraham dan anak-anak Allah dan berhak melakukan perjamuan kudus. Haleluya, praise Jesus. Ya. Nah, sekarang Ibrani 8 ayat 13 itu. Supaya kalian tahu, kalau tadi Galatia 3 ayat 13, 14, hukum Taurat adalah kutuk, dan Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat itu, maka kita berada di dalam Kristus dan berhak menerima janji Allah kepada Abraham dan berhak melakukan perjamuan. Ya. Sampai ke ayat yang ke-13 saja. Nanti kalian baca sendiri. Ya. Ibrani 8 ayat 13. Sudah dikatakan bahwa perjanjian yang pertama ini tidak sama dengan yang kedua. Kalau saja perjanjian yang lama tidak cacat, nggak perlu dicari yang kedua. Ini ada di sini semua, di Ibrani 8. Waktu itu kita sudah baca. Ya. Nah, oleh karena Kristus berkata-kata, kalau di buku Ibrani sekarang Roh Kudus yang berkata-kata. Ya. Oleh karena Roh Kudus berkata-kata tentang perjanjian yang baru, Roh Kudus menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Kalau udah tua, butut dong ya. Ya enggak? Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Sudah musnah. Karena Yesus sendiri yang menyatakan di Bukit Golgota sudah selesai. Yang pertama itu. Ya. Karena sekarang sudah ditulis di dalam hati kita. Katanya ya, hukum bukan hukum sebetulnya ya. Kasih Allah Bapa itu sudah ditulis di dalam hati kita. Ya. Dan juga akal budi kita, jiwa kita. Ya. Nah, sekarang tugas jiwa itulah yang dikatakan di dalam Roma 12. Tolong bawakan kita. Ya, supaya kita jelas. Sekarang Roma 12 ayat 1, 2, dan 3. Nanti kalian baca lah. Ya. Roh Kudus, tugas Allah memberikan kepada kita. Dia yang mengangkat roh kita yang lama itu. Yang busuk, yang penuh dengan dosa. Nanti kalian baca Ezekiel 36 ayat 26 dan 27. Ya, sekarang Roma 12. Ya, persembahan yang benar barulah di sini dikatakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sekarang sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, yang ayatnya yang kedua ini nih, mengenai kejiwaan kita. Itu tugas dan tanggung jawab kita nih. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dulu iya, karena kita dari kegelapan Allah lakukan sendiri. Kolose 1 ayat 13 itu. Pindahkan kita, separatekan kita, lepaskan kita, pisahkan kita dari yang tidak kudus kepada kerajaan anaknya yang kudus, kerajaan terangnya. Nah, itu artinya. Ya, karena Bapa yang melakukan itu oleh darah Kristus Yesus. Ya, di dalam Kristus Yesus. Nah, dua, jangan lagi sama kita serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi
Budi itu bagian kejiwaan. Makanya banyak orang yang sakit jiwa kan? Karena mereka sudah diserang oleh setan. Nggak tahu jalan keluarnya bagaimana. Jalan keluarnya hanya satu-satunya itu bertobat. Ya, karena nanti Roh Kudus ada diberikan kepada kita, itulah dia yang melakukan pekerjaan ilahi Kristus Yesus di dalam kita, Galatia 5 ya, ayat 22 dan 23. Dalam Kristus, jangan dong kita keluar lagi dari Kristus. Jangan kita mundur lagi. Sekarang kita maju bersama-sama dengan Roh Kudus sampai Yesus datang, sampai kita dipersunting masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah di Yerusalem baru. Ya. Yohanes 6. Kembalikan lagi kita ke Yohanes 6. Coba. Itu yang benar. Ya. Nah, itu tadi kita petik dari ayatnya yang ke-54. Yohanes 6 ayat 54. Nah, ini. Barang siapa makan daging, makan firman, meditasi firman, maka kamu akan apa? Medicated. Medicated itu artinya disembuhkan, diobati oleh firman Allah. Dan minum darah, maka ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi Allah sendiri ingat, kalau kita berperjamuan kudus, kita mengikrarkan kepada tubuh, jiwa, dan roh kita. Tubuh, jiwa, roh, mari kita ingat bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang darahnya dicurahkan untuk menyucikan dan menguduskan kita dan melahirkan kita manusia baru. Hai tubuh, jiwa, dan rohku. Mari kita celebrate kemenangan kita di atas segala kemenangan karena kasih Allah Bapa yang dikerjakan sekarang oleh rohnya yang kudus. Hai tubuh, jiwa, dan rohku. Itu yang harus kita ikrarkan begitu. Ya, maka kita bersuka cita selalu. Nggak ada tuh ingatan akan dosa lagi. Nggak ada tuh ingatan akan, wah tadi saya begini. Nggak ada tuh. Terus kita bawa itu, ingatan itu tuh. Sepanjang satu hari itu. Waktu kita melakukan perjamuan kudus setiap pagi, tiap harinya yang baru, kita ikrarkan, Bapak, sepanjang hari ini, harinya Tuhan Yesus, Engkaulah yang membuat aku baru. Tubuh, jiwa, dan rohku ini adalah di dalam Kristus Yesus. Jadi sepanjang hari saya berjalan itu, saya bisa memuliakan Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan Yesus. Itu. Sehingga apa katanya nanti? Cerminan kemuliaan Yesus memancar kepada teman-teman, keluarga, suami, istri, anak-anak, tetangga. Itu yang membawa orang itu tertarik kepada Kristus. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi tolong, sekarang kalian tuh nggak ada lagi lah untuk mengatakan, apa ya itu? Kenapa ya saya harus melakukan perjamuan kudus ini setiap hari? Ini bukan paksaan, bukan. Ya, kesukarelaan. Karena Yesus juga datang dengan sukarela. Dia tahu tugasnya untuk menyelamatkan saudara-saudaraku yang sudah sesat. Jadi kita juga begitu dengan kerelaan hati. Ya.
Karena kasih karunia katanya tadi kan, di Roma 12 ayat yang pertama itu. Karena kasih karunia Allah, berikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sekarang seluruh tubuh ini. Jadi kalau kita berdiakonia atau kita bermarturian, itu bukan perpuluhan lagi. Udah seluruh tubuh nih. Ya, jadi kalian sekarang bisa lihat kenapa Tuhan sendiri mau menyudahi perjanjian lamanya itu. Supaya kita sekarang berfokus kepada Kristus. Kristusnya yang harus kita miliki. Ya, intimacy, relationship, persekutuan yang indah orang-orang kudus Tuhan. Itu bukan keagamaan. Buang itu semua, spirit keagamaan, buang. Buang adat istiadat, setiap kebudayaan, buang. Tanpa itu, Yesus tidak bisa memberkati kita komplit dengan kerajaannya yang penuh kepada kita. Kalau kita masih ada tembok-tembok pemisah lagi yang kita pasang. Ya. Lebih baiklah saya sekarang dibilang orang tidak maradat. Daripada nanti saya jeblos ke sana. Ke bawah, bukan ke atas. Bapak surgawi kita. Mana yang mau kita sekarang? Mana? Pilihan itu tuh sekarang. Karena sebagaimana iman kita, demikianlah kita hidup di dalam Kristus. Jadi iman siapa? Iman keagamaan kah? Atau iman Kristus Yesus berdasarkan firman-Nya? Pilih. Ya. Saya harus mengambil waktu yang cukup untuk ini. Ya, sebab kita tuh kurang kesensitifan kita dengan Kristus kita itu. Ya. Kalau dibilang orang begini lalu langsung ya kan kita kan harus ini dong, percaya dong bahwa masing-masing orang itu kan imannya bertumbuhnya berbeda-beda. Oh, pakainya gimana? Tepat tidak pemakaian itu? Ya kan waktunya sudah malam ini. Jadi nggak bisa dong, nanti orang kan udah tidur. Kalau itu duluan yang kita concernkan, yang kita pedulikan, berarti Yesus nggak menjadi yang utama dan terutama di dalam hidup kita. Ngerti? Ini yang saya mau tegaskan sama kita semua. Ya, makanya saya minta nanti kita sudah selesai perjamuan kudus. Mari kita stay sebentar bagi yang bisa, ya, supaya kita bisa berbagi-bagi berkat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mari kita ambil dulu satu pujian, siapa saja, ya, sebelum kita mulai dengan perjamuan kudus kita. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih di dalam Kristus Yesus untuk waktu kalian. Ya. Haleluya. Silahkan, baik itu Ibu Rincumat, Ibu Sharing, atau Ibu Rosliana, atau Ibu Berlian, silahkan. Aku angkat aja ya. Kita angkat pujian berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Kristus. Berkaryalah Roh Kudus di sini.
berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jamah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Kristus. Jadikan kami sama seperti Kristus. Amin. 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 Haleluya, praise Kasih, Jesus. Sister Ya, Rostiana. sama seperti Kristus. Ya, terima kasih Ibu Rostiana. Itu lagu yang tepat malam hari ini. Oke, mari kita angkat roti perjamuan kita ini dan kita mulai dengan perjamuan kudus malam hari ini. Dan seperti biasanya, saya mengutip dari Matius 26, mulai dari ayat yang ke-26. Dan ketika kita sedang makan bersama dengan Yesus, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Dan dia sudah memberikan kepada kita. Mari kita ucapkan berkat. Bapa Maha Kasih, terima kasih. Karena waktu dan kesempatan yang begitu indah. Tepat pada waktu ini. Bapak, Engkau sudah memberikan anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Yang darahnya menguduskan dan melahirkan kami menjadi manusia dan anak-anakmu yang baru, Bapak. Terima kasih tidak ada Allah, Tuhan, Bapa Maha Kuasa, Maha Kasih. Juru selamat kami di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus yang melakukan segala pekerjaan yang sudah Yesus lakukan ini di dalam kami sekarang dan selamanya. Tidak ada yang seperti Engkau, Bapak. Itu sebabnya hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang kami percaya, kami imani, dan kami sembah. Terimalah persembahan tubuh yang Engkau sudah jadikan ini baik Roh-Mu yang kudus, Bapak. Sebagai ibadah kami yang sejati menurut firman. Bapak, kami juga mau menjadi berkat. Berkat Yesus Kristus kepada saudara-saudara kami yang sakit, Bapak. Yang kami mau naikkan prayer list kami itu, Bapak, kehadirat-Mu. Supaya dengan perjamuan kudus ini mereka juga boleh berperjamuan dengan kami. Linda, Lydia, Ibu Donda, Ibu Josie, Bapak Hotman, Minar, dan kekasih-kekasih kami, Bapak, Ibu Lazarus, yang dalam keadaan kelemahan fisiknya, juga adik kami Fiona, Bapak dari grup Glenmore, yang jantungnya juga bocor, Bapak, kalau Engkau putuskan dia harus melalui operasi di Batam atau di Singapura, Bapak, kehendak-Mu lah yang jadi. Dan juga suami dari Ibu Usi, Bapak, yang jantung juga bermasalah. Bapak, kami membawakan semua ini kehadirat-Mu supaya oleh roti tubuh Kristus Yesus menjadi baru. Tidak ada yang mustahil bagi Bapak. Juga bagi kami. Karena iman yang kami imani ini adalah Kristus sendiri, tabib yang maha agung. Yang sudah menyatakannya di kayu salib. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah tiba. Dan Roh Kudus yang Engkau meteraikan di dalam darah Kristus Yesus. Bertahtalah di dalam hati kami. Di dalam hati saudara-saudara kami yang kami naikkan kehadirat-Mu pada malam hari ini, Bapak. Juga bagi semua saudara-saudara kami yang kekurangan.
saudara-saudara kami yang miskin, baik itu rohani maupun spiritnya. Kami juga mau doakan kedatangan operasi yang kalau Engkau berkenan, Bapak, kepada Bapak Johan Charles untuk kakinya, Bapak. Bapak, kami berdoa di dalam tubuh Kristus Yesus. Kaki Bapak Johan Charles sembuh. Sebagaimana yang Yesus mau, jadilah. Kalau Engkau mau dia melakukan dan menjalani operasi, Bapak, siapkan dokter-dokternya. Siapkan nurse-nya. Siapkan istri dan keluarganya, Bapak. Bahwa Engkau memenuhinya dengan tak kurang suatu apapun. Bekerjalah menurut mukjizat yang adalah Kristus itu sendiri. Supaya Engkau saja, Bapak, yang menjelmakan kaki dari Bapak Johan Charles itu baru menurut iman yang dia imani dan kami imani di dalam darah Kristus Yesus. Bapak, kami juga berdoa bagi persekutuan rumah-rumah tangga Allah. Terutama yang kekasih-kekasihnya juga beriman di dalam Kristus Yesus. Ibu Rosdiana, Ibu Berlian, Bapak Eno, dan juga semua lagi Bapak keluarga-keluarga yang berpecah belah. Biar Engkau melihat iman mereka, Bapak. Mempersekutukan perkawinan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Mereka menjadi cahaya kemuliaan keluarga Allah berkristus. Bapak, jangan biarkan mereka belum melihat kenyataannya, tapi mereka luluh. Bapak, kami mau meneguhkan iman mereka bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa bahwa Kristuslah dasar batu karang yang teguh dari setiap rumah tangga Allah. Biar dengan iman Ibu Rosdiana, iman Ibu Berlian, iman Ibu Lazarus, dan juga iman Bapak Eno, dan juga bersama-sama dengan iman kami semua di sini, Bapak. Hanya satu dasar, yaitu kasih karunia Allah, Bapak, di dalam Kristus Yesus. Dan oleh pekerjaan Roh yang Kudus, Bapak. Jadilah menurut iman yang dalam Kristus. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang yatim piatu, mereka yang janda, mereka yang duda, mereka yang akan mencari pekerjaan, mereka yang akan melangkah kepada sekolah yang berkelanjutan. Bapak, biarlah bersama-sama dengan mereka di dalam mencari Kristus. Mereka menemukan Yesus menjelma, baik itu di dalam sekolah, baik itu di dalam pekerjaan, maupun untuk pertumbuhan iman mereka juga, Bapak, di dalam Kristus Yesus. Masih banyak lagi, Bapak, yang kami akan bawakan berdasarkan roti yang datang dari surga, yang adalah Kristus Yesus yang mau kami berkati atas mereka, Bapak. Biarlah nama-nama ini yang ada di dalam hati kami, Engkau saja yang menjamahnya, supaya pada waktu kami memakan roti ini, Yohanes 6 boleh menjadi kenyataan di dalam tubuh kami, dan supaya kami boleh membawakan Kristus Yesus kepada saudara-saudara kami dan juga tetangga-tetangga kami setelah Engkau memulihkan rumah tangga Allah di dalam Kristus Yesus yang kami imani terlebih dahulu. Terima kasih, Bapak. Biar kami memakan ini dengan iman di dalam Kristus Yesus. Supaya baik rohmu ini boleh memancarkan kasih karunia Allah. Dan mereka semua boleh melihat dan mendengar Yesus Kristus yang kami beritakan. Dari Laskar Kristus ini, Glenmore, dan semuanya lagi, Bapak. Yang Engkau panggil dan urapi dan kuduskan untuk menjadi gereja, jemaat, kekasih Tuhan Yesus yang nyata sekarang dan selamanya. Mari kita makan dengan iman di dalam Kristus Yesus, bahwa tubuh yang kami hidupi ini adalah tubuh Kristus Yesus, di mana Roh Kudus sudah tinggal di dalam
hati kita sebagai tubuh perjanjian baru, baik roh Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat cawan perjamuan perjanjian baru ini. Dan mari kita mengucap syukur dan kita imani di dalam Kristus. Sesudah memakan roti perjanjian baru, Yesus mengambil cawan perjanjian baru ini dan memberkati. Dan mari kita menerima berkat Tuhan dan kita berkati hidup yang kita hidupi sekarang ini di dalam perjanjian baru, darah Kristus Yesus. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau yang sudah memilih kami dan memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi anak-anak kelahiran baru oleh darah anak domba Allah, Kristus Yesus. Dan biarlah Engkau juga Bapa yang bersemayam di dalam hati kami yang baru, baik roh untuk boleh memancarkan kemuliaan Allah kepada sesama kami. Dan kami juga mau mendoakan Bapa dengan menjadi berkat anugerah perjanjian baru di dalam Kristus Yesus. Kami mau membawakan menjelang pemilihan umum di Indonesia dan juga hari ini hari kemerdekaan Indonesia. Bapak, terima kasih untuk Bapak Presiden Jokowi dan Maruf Amin. Yes. Terima kasih juga untuk anggota-anggota parlemen yang sudah Engkau tempatkan di sana, Bapak. Supaya mereka boleh menjadi kegenapan kehendak dan karunia Allah Bapak. Untuk memelihara dan mengucap syukur untuk menyembah Engkau melalui bangsa dan negara dan rakyat Indonesia, Bapak. Tidak sedikit tantangan yang terjadi. Terutama bagi Bapak Presiden Jokowi yang akan mengakhiri kepresidenannya dan menjelang pemilihan umum untuk Presiden Indonesia yang baru, Bapak, dan juga Wakil Presiden. Bapak, biarlah anugerah darah Kristus Yesus kami tumpangkan atas bangsa dan negara Indonesia dan pemimpin-pemimpin. Jadilah yang Engkau kehendaki supaya mereka boleh menjadi hamba-hamba yang takut akan Engkau. Dan yang mereka juga hamba-hamba kebenaran dan kasih dan keadilan Kristus Yesus bagi semua rakyatnya, Bapak. Dan teguhkanlah iman hamba-hambamu yang percaya dan beriman di dalam darah Kristus Yesus. Supaya mereka tidak gentar apapun yang terjadi di sana. Engkau sudah memperlihatkan Injil-Mu ya Bapak melalui Bapak Kace, Bapak Gracia Pello, Bapak Yusuf Manhulu, dan semua lagi Bapak. Supaya melalui iman mereka ada jiwa yang diselamatkan. Termasuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara Indonesia tercinta. Supaya mereka bukan panjang umur saja, tetapi mereka juga panjang kasih karunia Allah Bapa kepada mereka. Supaya mereka juga mengabdikan dirinya kepada Tuhan dan Allah Maha Kuasa Bapa di dalam Kristus Yesus dan kasih karunia pekerjaan Roh Kudus-Mu ya Bapak di tengah-tengah orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus dan boleh melihat iman mereka bermanifestasi dari kasih karunia anugerah
Allah Bapa di Bukit Golgota sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka boleh setia melihat pembangunan yang terjadi, pembangunan jasmani dan rohani. Dan engkau pimpin Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang baru, supaya kami boleh mempercayakan mereka kepada Yesus dan menjadi hamba Yesus Kristus yang setia dan takut akan Engkau. Demikian juga Bapak, menjelang pemilihan umum di Amerika Serikat juga pada tahun yang sama, 2024. Biarlah tangan-Mu juga Bapak yang menjamah hati para pemimpin di Amerika ini Bapak, supaya kami boleh melihat iman kami di dalam Kristus Yesus berkuasa dan memilih hamba-hamba Kristus Yesus yang takut akan Engkau dan hamba-hamba kebenaran Injil Kristus Yesus di negara Amerika. Juga kepada Bapak Netanyahu di Israel, Bapak pergumulannya, dan juga Bapak Putin, Bapak Zelensky, semua pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa, Bapak, Engkaulah yang dapat menjamah hati mereka, dan Engkau juga yang dapat memberkati mereka, supaya perjamuan kudus ini juga kami berkati kepada mereka, Bapak, di dalam nama Yesus. Karena sudah terjadi dan harus berlangsung kuasa, keselamatan, dan kasih karunia Allah Bapa atas mereka masing-masing. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mau pergi tidur, saudara-saudara kami di belahan bumi yang di sana, dan juga di belahan bumi yang satu lagi, Bapak, kami mau beraktivitas, semuanya dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Yesus kami mau meminum darah perjanjian baru ini, Bapak, supaya kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam iman, di dalam darah Kristus Yesus. Sampai kami menjelang dengan perjamuan kudus di Yerusalem-Mu yang baru, Bapak. Yerusalem kami yang baru juga. Bersama-sama dengan Yesus yang kami imani sekarang dan selamanya. Haleluya to the King of Glory. Biar yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dipenuhi, dan juga mereka yang mencari menemukan. Karena kami hanya memohon di dalam satu-satunya nama atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang kami iman dan kami percaya sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita hidup di dalam iman, di dalam darah Kristus Yesus. Dan mari kita angkat tangan kita dan menerima berkat yang sudah ditulis di dalam firman Allah, dan biar itu terjadi atas kita. Di kitab Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 27. Bilangan 6. Ya. Mari kita terima berkat yang dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Jacob Israel. Satu-satunya Allah, Tuhan pencipta maha kuasa, Al-Khalik langit dan bumi, dan Juru Selamat kita. Juru Selamat semua umat manusia di dalam Kristus Yesus. Tuhan Allah Bapa sudah memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Allah Bapa sudah menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberkati kita dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Allah Bapa menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kepada kita damai dan sejahtera-Nya di dalam iman, di dalam Kristus Yesus, sekarang dan selamanya. Mari kita celebrate, bersukacita senantiasa, bersukacitalah di dalam iman darah Kristus Yesus oleh Roh-Nya yang kudus. Kita dipersekutukan sekarang dan selamanya, sampai kita bertemu dengan Yesus Kristus
di Yerusalem barunya, perkawinan anak domba Allah yang sudah dimeteraikan di dalam loh hati kita sekarang dan selamanya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus, ya Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus. Pimpinlah berlangkah jalan hati dan kaki kami, dan mulut kami memberitakan Injil Kristus Yesus sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya. Praise Jesus. Amin. Terima kasih Bu Maria. Amin, amin. Ya, Koren. Ya, lagi terganggu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Sister Cory. Haleluya, Tuhan haleluya. juga. Thank you.